Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Polemik rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP kembali bergulir. Pemerintah berancang-ancang akan menyerahkan draft terakhir RKUHP kepada DPR sehingga dapat disahkan dalam waktu dekat atau sebelum peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022. Setelah mendapat penolakan oleh publik pada tahun 2019 lalu, pemerintah saat ini sedang merampungkan draft terakhir rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP untuk dibahas bersama DPR. Dalam rapat dengar pendapat di DPR pada Mei 2022 lalu, pembahasan RKUHP kembali dilanjutkan. Sayangnya pembahasan RKUHP tidak dilakukan secara transparan. Bahkan hingga kini belum ada draft resmi RKUHP yang dapat diakses oleh masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani membantah pembahasan RKUHP antara pemerintah dan DPR dilakukan secara tidak terbuka. Menurut Arsul, tidak adanya draft yang bisa diakses merupakan kewenangan tim perumus dari pemerintah karena RKUHP merupakan RUU inisiatif pemerintah. Sekarang ini sedang dikerjakan. Jadi kalau belum apa-apa kemudian pemerintah terutama dan DPR dituduh tidak terbuka, ya karena memang belum siap gitu loh. Nanti kalau sudah siap, siapnya kapan? Siapnya kalau pemerintah sudah menyampaikan ini semua sudah selesai. Kemudian DPR silahkan kalau mau baca, pada saat yang bersamaan kita juga akan buka kepada publik ya. Nah itu yang paling gampang kapan? Yang paling gampang ketika pemerintah sudah mengajukan kembali kepada DPR karena itu RUU inisiatif pemerintah. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Omar Syarif Hiyari menjelaskan, pembahasan RKUHP masih memerlukan waktu dan belum dapat disahkan dalam waktu dekat. Namun saat ditemui di gedung DPR Selasa siang, ia menolak berkomentar tentang substansi mana dari RKUHP yang memerlukan pendalaman. Reses apakah sempat? Oh enggak. Masih nanti. Enggak sempat bang? Enggak sempat. Meski belum ada draft resmi, sejumlah pasal kontroversial telah bocor kepada publik. Di antaranya pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, pasal penghinaan terhadap pemerintah, serta pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Termasuk di dalamnya DPR, kepala daerah, polisi, dan jaksa. Pasal tersebut juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku antara 1 hingga 3 tahun penjara. Menyelinapnya pasal penghinaan tersebut kembali ditolak oleh mahasiswa dan masyarakat sipil karena dinilai bertentangan dengan hak berpendapat. Substansi pasal penghinaan juga dinilai tidak berubah dari draft RKUHP yang sempat ditolak pada 2019 lalu. Tim Liputan Metro TV.